Pemirsa, selama bulan Ramadan utamanya pada masa 10 hari terakhir berpuasa ada satu malam kemuliaan yang biasa juga disebut sebagai malam 1000 bulan. Kami akan ulas keistimewaan Lailatul Qadar bersama Tengku Akmal Abzal, pimpinan LPI Al-Ansor Aceh dalam segmen Hikmah siang berikut ini. Pemirsa, ada banyak sekali keistimewaan dan keutamaan dalam bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah terdapat malam Lailatul Qadar yang merupakan malam yang lebih baik dari 1000 malam atau malam yang istimewa. Lalu apa yang membuat malam Lailatul Qadar ini menjadi malam yang sangat dinanti-nantikan oleh umat muslim dan juga apa saja kemuliaan dari malam Lailatul Qadar ini? Kita akan membahasnya bersama dengan cendekiawan muslim dari Provinsi Aceh, ada Tengku Haji Akmal Abzal. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku, kita kembali bertemu. Baik, terima kasih. Kali ini kita membahas terkait dengan malam Lailatul Qadar. Betul. Boleh dijelaskan mungkin Tengku apa sih malam Lailatul Qadar itu dan apa saja keistimewaan dari malam Lailatul Qadar ini? Baik, makasih Al-Hadi. Pemirsa, ma'ruf diketahui oleh umat bahwa Lailatul Qadar itu diatur secara khusus di dalam surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, hingga akhir ayat. Apa makna lepas daripada surat Al-Qadar ini? Allah memberitahu bahwa ada satu malam di dalam bulan Ramadan itu dijadikan sebagai malam menentukan takdir para insan, baik atau terus dalam status quo, dalam noda, nista dan dosa. Karena pada malam itu dijadikan sebagai malam yang paling agung mulia dari 1000 bulan yang ada. Malaikat diturunkan oleh Allah yang dipimpin oleh malaikat Jibril untuk menyebarkan rahmat, berkah, keampunan. Siapa yang pada malam itu ditakdirkan oleh Allah mendapat rahmatnya, keberkahannya, maka kadarnya akan menjadi baik, takdirnya akan menjadi baik. Maka pada malam itu, sesuai dengan narasi ayat yang ada, hatta matla'il fajr, rahmat Allah yang dibawa oleh malaikat itu sepanjang malam hingga sampai terbitnya fajar, berakhirnya malaikat kembali pada posisinya masing-masing. Maka siapapun umat muslim yang melaksanakan Ramadan pada tahun ini dalam kondisi Lailatul Qadar itu hadir, ia dalam posisi beribadah, dalam posisi dia sedang bermunajat mengadu nasibnya kepada Allah, matching antara malaikat menyebar kebajikan, dia sedang mengeluh kesah tentang nasibnya, terkabul pintanya, malaikat bawa kepada hadirat Allah, hidupnya akan kian lebih baik. Iya, Tengku, ini kan malam Lailatul Qadar ini ada di bulan Ramadan, tapi tidak ada yang tahu persis kapan pastinya malam Lailatul Qadar itu akan datang. Nah, ada tidak apa sih tanda-tanda begitu yang bisa kita perhatikan bahwa ini malam Lailatul Qadar atau ciri-ciri seseorang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar? Diskusi yang terjadi adalah sebahagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu identiknya pada malam-malam ganjil di 10 terakhir. Tapi dalam pelaksanaan operasionalnya, ada yang malam A dia genap, ada yang malam A dia ganjil. Kenapa? Karena berpuasa tidak selalu pada hari yang sama memulainya. Tapi punya keyakinan bahwa ketika Allah punya komitmen untuk menjadikan satu malam dari 30 atau 29 malam dari bulan suci Ramadan itu, ada satu malam di mana Allah memerintahkan para malaikatnya untuk turun memberi rahmat kepada hambanya yang sedang beribadah, yang kapan, di mana
Sedang bagaimana hamba itu rahasia ilahi. Allah ketika memberi komitmen, menjanjikan sesuatu, Allah merealisasikan komitmennya. Berarti kita pun juga nggak pernah tahu pasti tuh, ini malam yang kita lalui ini apakah malam Lailatul Qadar atau enggak? Nggak ada tanda-tanda Hanya begitu ya? orang-orang Itu sangat yang rahasia berarti ya? mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri yang bisa merasakan sesuatu pada dirinya, tapi dia tidak berani menceritakan. Hai, saya sudah dapat Lailatul Qadar. Kalau orang bisa menceritakan saya sudah mendapat Lailatul Qadar, orang akan bertanya, indikasi apa Anda mendapatkan itu? Tapi ingat, Allah punya janji. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu. Orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan ini menghantarkan posisi dia pada posisi takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajaw wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa ada garansi dari Allah. Hidupnya tak ada beban. Ketika ada masalah selalu diiringi solusi cantik. Ketika dia kelaparan akan datang rezeki dari posisi-posisi yang tidak disangka-sangka. Maka orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar itu dirinya bisa merasakan dan bisa jadi orang lain akan bisa melihat perubahan hidupnya pra Ramadan dengan pasca Ramadan. Berarti yang tahu yang orang tersebut ya, karena tidak semua orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti tunggu cara mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa? Apakah Harus ada syarat-syarat tertentu begitu supaya kita bisa dapat malam Lailatul Qadar? Harus dalam posisi seseorang itu ubudiyah, all out. 24 jam yang ada itu bukan dalam arti kata kita tidak boleh beraktivitas. Tapi i'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal lil akhirati ka'annaka tamutu gadan. Ia berproses. Ketika dia beraktivitas untuk kepentingan perutnya, ia mencari rezeki. Tapi ketika dia punya kepentingan untuk ketenangan jiwanya menghadap Allah, dia beribadah. Ketika porsi ibadah dengan harkat serta istirahat itu dibagi dalam porsi yang rasional, yang tepat, maka orang-orang seperti itu akan punya potensi mendapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan paket yang bisa dipesan lewat Shopee atau lewat pasar gelap. Lailatul Qadar itu adalah anugerah Tuhan. Gak bisa dibeli. Seberapa kaya kita pun juga gak bisa kita beli. Tidak bisa dibeli, walau dengan nilai rupiah tak berbatas. Dia adalah anugerah Tuhan, rahmat Allah yang diberikan kepada hamba-hamba tertentu, yang setelah Allah berikan Lailatul Qadar itu kepada hamba tertentu, Allah akan jaga hamba itu menjadi orang yang bertakwa. Mungkin terakhir Tengku, tips-tips supaya masyarakat muslim terutama di Indonesia ini bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Sisa Ramadan yang ada jangan pernah disia-siakan. Siang engkau mengingat Allah, malam pun tak berkurang. Dalam sehatmu engkau mengingat Allah, saat sakit pun engkau terus mengingat Allah. Di saat engkau tanpa jabatan mengingat Allah, ketika ada jabatan bersama Allah kau lalui hidup ini. Masya Allah, luar biasa Tengku Akmal. Terima kasih Tengku Akmal sudah berbagi di Hikmah Siang edisi spesial Ramadan. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya bersama dengan Tengku Akmal Abzal. Semoga seperti apa yang disampaikan oleh Tengku Akmal bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan tentu saja juga apa yang disampaikan ini juga bisa menjadi selentik timber ya, kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan kali ini, sehingga Ramadan yang kita lalui ini bisa menjadi Ramadan terbaik dalam diri kita. Dari Banda Aceh, Al-Hadi Habibi, Fahmi Reza, Metro TV. Tengku Akmal sekali lagi terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.